Pada teori bab kedua ini kita akan membahas tentang desain basis data. Pokok dari pembahasan desain basis data yaitu pendahuluan, aturan sistem informasi dalam organisasi, dan proses desain basis data. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami aturan sistem informasi dalam organisasi dan memahami proses desain basis data. Untuk pendahuluan, aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Design 2000 dari Oracle, ERWIN, BPWin, dan Paradigm Plus oleh Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aturan pada sistem informasi dalam organisasi. Organizational konteks untuk penggunaan sistem basis data. Basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file, tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrasi basis data, atau disebut juga dengan DBA, untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian Informasi Resource Management (IRM) juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Yang terdapat beberapa lain alasannya, yaitu data dianggap sebagai resource yang bekerja sama, dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up-to-date. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur, dan terdapat konsolidasi dari sistem informasi resource pada beberapa organisasi. Sistem basis data memenuhi 4 kebutuhan seperti dijelaskan sebelumnya dalam ukuran besar. 2 karakteristik tambahan dari sistem basis data yang juga sangat bernilai, yaitu data independen, memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. External Same View memungkinkan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi, dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Selanjutnya, sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal, pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL, dan kemungkinan didukung oleh browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Pengembangan basis data meliputi personal komputer dan produk software seperti basis data, Excel, FoxPro, MS SQL, Access atau SQL. DBMS mendistribusikan dan klien server sebagai pembuka pilihan mendistribusikan basis data ke banyak sistem komputer untuk kontrol yang lebih baik dan proses lokal yang lebih cepat. Alat bantu pengembangan aplikasi seperti Power Builder atau Developer 2000 oleh Oracle lebih mudah digunakan dengan fasilitas built-in untuk menghubungkan aplikasi ke server basis data. Selanjutnya, beberapa organisasi sekarang menggunakan sistem data dictionary atau information repository, yaitu DBMS-MIN, yang mengatur metadata, yaitu data yang menggambarkan struktur basis data. Sistem data dictionary menyimpan dan mengatur informasi seperti berikut. 1. Deskripsi skema sistem basis data. 2. Informasi detail dari desain fisik basis data.
seperti struktur penyimpanan, akses path, ukuran file and record. 3. Deskripsi pemakai, basis data, tanggung jawab, dan hak akses. 4. Deskripsi tingkat tinggi atau transaksi basis data dan aplikasi dan relasi pemakai ke transaksi. 5. Relasi antara transaksi basis data dan data item yang dirujuk. Hal ini sangat berguna untuk menentukan transaksi mana yang diakibatkan jika definisi data diubah. 6. Penggunaan statistik seperti frekuensi query dan transaksi dan jumlah akses ke basis data. Selanjutnya kita akan membahas tentang siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi yang di dalamnya termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi information resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi ini sendiri, resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, dan personal yang menggunakan dan mengatur data. Sedangkan perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Siklus sistem informasi disebut juga dengan sistem makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus mikro terdapat beberapa tahap, yaitu feasibility analysis. Terhadap tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial dan mengidentifikasi sisi ekonomi dari informasi gathering and dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Tahap yang kedua yaitu recruitment collection and analysis, yaitu kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus, ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Selanjutnya tahap ketiga yaitu desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi yang menggunakan dan memproses basis data. Tahap keempat implementasi, yaitu sistem informasi diimplementasi, basis data dibentuk, dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Tahap kelima yaitu validation and acceptance testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performance divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakukan. Selanjutnya tahap ke-6 yaitu deployment, operation, dan maintain. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui semua tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performance sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Selanjutnya siklus sistem aplikasi basis data, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. 1. System definition, yaitu skop dari sistem basis data pemakai dan aplikasi didefinisikan. Antarmuka untuk pemakai, batasan response time, dan kebutuhan penyimpan dan pemrosesan diidentifikasi. 2. Database design, yaitu pada akhir tahap ini desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. 3. Database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual.
eksternal dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. 4. Loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. 5. Application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Selanjutnya testing dan validation, yaitu sistem baru diuji coba dan divalidasi. 7. Operation. Sistem basis data dan aplikasi dioperasikan, dan biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Monitoring dan maintain. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu proses desain basis data. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, dan mendukung kebutuhan pemrosesan dan performance objektif seperti response time, processing time, dan storage space. 6 tahap utama pada proses desain basis data. 1. Koleksi dan analisa kebutuhan. 2. Desain dan data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data. 5. Desain basis data fisik. 6. Implementasi dan tuning sistem basis data.